Bagi seluruh rakyat Indonesia yang hari ini menyaksikan berbagai keributan politik, beberapa keributan politik yang belakangan ini bermunculan, izinkan kami menyampaikan sebuah janji kepada semua. Dengarkan janji kami. Kami bukan hanya bertekad untuk menghadirkan keadilan. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kemakmuran. Kami bukan hanya bertekad menghadirkan kesejahteraan. Kami juga bertekad mengembalikan kewarasan dalam bernegara. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto, di mana hari ini koalisi Pak Prabowo sepakat mengusung Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. Sebelumnya ada nama Erick Thohir yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo, tetapi ternyata koalisi Pak Prabowo ini mengusung Gibran Rakabuming Raka. Padahal Gibran hari ini masih menjadi kader PDIP. Sesuai instruksi dari Megawati Soekarno Putri, ketika DPP memutuskan calon presiden dan wakil presiden, maka seluruh kader harus tegak lurus kepada keputusan partai. Artinya jangan ada kader yang berbelok mendukung yang lain. Nah, kalau misalkan ada kader yang bermanuver, maka Megawati sudah pernah mengatakan silahkan keluar dari PDIP atau dikeluarkan oleh Megawati. Lantas bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka yang menerima sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto? Berarti ini kan tidak tegak lurus dengan keputusan partai PDIP. Nah, kita tinggal tunggu teman, apakah Megawati akan memecat Gibran atau seperti apa? Karena Megawati sudah pernah mengatakan itu, kalau ada bermain dua kaki atau bermanuver, silakan keluar dari PDIP. Nah, terkait Gibran Rakabuming Raka teman, menjadi calonnya Pak Prabowo ini tidak lepas dari keputusan MK, di mana MK kemarin mengabulkan terkait syarat calon wakil presiden yang usia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Dan salah satunya ternyata mengarah kepada Gibran. Maka publik masyarakat ini menilai bahwa MK ada yang mengatakan sebagai mahkamah keluarga. Karena kalau kita lihat ketua MK-nya itu Anwar Usman, di mana Anwar Usman ini paman dari Gibran. Jadi Gibran itu keponakan. Dan Jokowi ini ayahnya Gibran. Jadi memang ini ada keterkaitan semuanya antara ketua MK, kemudian Gibran dan Jokowi. Apakah ini menjadi suatu presiden buruk ke depannya? Nah, ini banyak suara sumbang dari masyarakat. Hari Senin 16 Oktober tahun 2023, saatnya kita menggaungkan hashtag cukup sudah. Cukup sudah Mahkamah Konstitusi dicawe-cawe untuk melanggengkan kekuasaan. Cukup sudah Presiden Jokowi mencawe-cawe, mengobok-obok konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan putra mahkotanya. Dan cukup sudah kita melihat politik dinasti hari ini telah mencederai semangat reformasi. Oleh sebab itu, eskalasi kita harus dinaikkan di segala lini. Hari ini kami merasa sangat sedih, kecewa, dan juga terpukul melihat kondisi hukum, demokrasi, dan konstitusi kita akhir-akhir ini. Saya yakin betul 9 hakim yang ada di dalam adalah orang-orang yang memiliki kompetensi, pengetahuan, dan juga kebijakan yang cukup arif untuk mengetahui putusan mana yang seharusnya dikabulkan untuk masyarakat. Sementara hari ini kita malah dipertontonkan dengan putusan yang sangat erat kaitannya dengan relasi keluarga, yang sangat erat kaitannya dengan politik dinasti, dan sangat erat kaitannya dengan inkonstitusional. Kita mengetahui betul bahwa putusan tentang batasan usia harusnya bukan menjadi domain, bukan menjadi ranah dari yudikatif di Mahkamah Konstitusi. Ia adalah ranah dari legislatif selaku pembuat undang-undang. Selain itu, jangan sampai kita lupakan kedekatan keluarga dan juga hal-hal lainnya yang hari ini menjadi sentimen besar kita akan kondisi penegakan hukum kita.
Pak Jokowi, kami peringatkan. Negara kita adalah negara hukum. Kita bukan negara kekuasaan. Jangan pakai hukum untuk terus melanggengkan kekuasaan, dan jangan pakai kekuasaan untuk mengubah hukum dengan seenaknya. Kami rasa gelombang penolakan harus segera dinaikkan. Seluruh elemen masyarakat harus bergerak, bersuara dan melawan. Tanggal 17 Oktober 2023 besok kami undang seluruh elemen masyarakat sipil untuk rapat, berdiskusi, berkonsolidasi di kampus PNJ. Dan kami pun mengundang seluruh elemen masyarakat sipil untuk menggaungkan penolakan. Silahkan penuhkan jalanan dengan demonstrasi sepanjang tanggal 20 Oktober 2023. Cukup sudah berbagai penindasan. Cukup sudah berbagai kejahatan. Saatnya rakyat bergerak, bersuara dan melawan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Nah itu sahabat Enjoy Channel, suara dari mahasiswa yang menolak terkait keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini dari mahasiswa. Coba sekarang kita lihat teman-teman pandangan dari pakar hukum tata negara Yusril Iza Mahendra terkait keputusan dari MK yang meloloskan syarat calon presiden atau wakil presiden ini usia 40 tahun dan atau sedang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Kita tonton pernyataan dari Pak Yusril Iza Mahendra. Tapi saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis. Ya. Saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin meluas akibat dari putusan yang kontroversial ini. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan yang disampaikan Pak Yusril Iza Mahendra mengenai keputusan MK yang meloloskan syarat calon presiden atau wakil presiden itu usia 40 tahun atau sedang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Ini dianggap kontroversial karena ada frasa yang menyebut di situ pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah, dan orang tentu tertuju kepada Gibran Rakabuming Raka, dan benar saja, dan akhirnya Gibran itu mau dicalonkan menjadi calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo Subianto. Nah ada lagi teman pernyataan yang cukup menarik dari Ridwan Kamil terkait seorang calon pemimpin masa depan. Jadi kalau kita memilih pemimpin masa depan bukan hanya faktor mudanya, tapi orang muda itu punya kapasitas, punya rekam jejak, atau punya pengalaman atau tidak dalam memimpin sebuah institusi atau memimpin di pemerintahan. Nah teman-teman coba kita tonton pernyataan dari Pak Ridwan Kamil. 40 berapa ya? Pemimpin-pemimpin banyak yang muda nggak ada masalah. Yang penting mudanya itu berkapasitas. Jangan dipilih dia muda, tapi karena bapaknya misalkan. Jangan begitu menurut saya ya. Yang betul itu kita memilih usia mudanya, tapi memang dianya memang mumpuni. Kompetensi dan kualitas. Itu Kang Emil sebenarnya yang Jangan terjadi. karena nama keluarganya atau Iya, orang karena tuanya. privilege lah ya itu Iya. namanya ya. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait pernyataan Pak Ridwan Kamil cukup menarik untuk kita simak, bahwa kalau kita memilih pemimpin itu jangan hanya didasarkan kepada muda atau tua, yang pasti harus punya pengalaman, punya kapasitas, punya kemampuan. Jangan juga dilihat bahwa dia itu anak siapa, bapaknya atau siapa. Nah kalau dia bersandar kepada bapaknya misalkan seorang presiden kemudian anaknya ikut-ikut seperti itu, maka ini tidaklah teruji. Karena bapak dan anak ini berbeda pengalaman menjabat di pemerintahan. Kalau Jokowi pernah menjadi wali kota Solo 2 kali, kemudian pernah menjadi gubernur Jakarta walaupun tidak tuntas, kemudian menjabat sebagai presiden 2 periode. Sedangkan Gibran awalnya sebagai pengusaha, akhirnya terpilih sebagai wali kota, dan itu masih 2 tahun. Nah itu teman pandangan dari beberapa tokoh dan mahasiswa mengenai keputusan MK yang dianggap kontroversial. Apalagi Gibran ternyata juga mengiyakan mau dicalonkan menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto. Akankah masyarakat Indonesia akan memilih pasangan Prabowo dan Gibran jika nanti Prabowo dan Gibran daftar ke KPU dan resmi diterima KPU,
apakah warga masyarakat akan menerima akan memilih Gibran pada Pilpres 2024. Karena jadi tidaknya Gibran menjadi Wakil Presiden RI semua tergantung dari masyarakat, dari publik, apakah akan memilih Gibran atau tidak. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.